Perkenalkan, saya Dr. Fania Aramitasari atau biasa dipanggil Dr. Fania. Saya adalah dokter bedah plastik, rekonstruksi, dan estetik di Plastetik Klinik. Background saya sebagai dokter bedah plastik, sebelumnya saya menempuh kedokteran umum di Universitas Gadjah Mada. Kemudian saya melanjutkan sekolah spesialisasi bedah plastik, rekonstruksi, dan estetik di Universitas Indonesia. Waktu saya masih menjadi dokter umum di tahun 2010, saya mulai mendalami estetika. Waktu itu tindakannya hanya sebatas botox, filler, dan red lift. Dan tindakannya juga hanya sebatas estetika saja. Sampai akhirnya saya tertarik bedah plastik, karena bedah plastik menurut saya tidak hanya estetika, namun juga rekonstruksi. Jadi ternyata yang penting itu bukan hanya tampilan, melainkan quality of life. Itu adalah salah satu filosofi bedah plastik yang awal saya tahu. Jadi saat saya mengetahui tentang bedah plastik, wah, ini tidak hanya tentang penampilan, tapi untuk meningkatkan kualitas hidup. Di tahun 2013, saya memutuskan untuk menjadi dokter bedah plastik. Waktu itu saya tertarik dengan tindakan-tindakan bedah plastik yang menurut saya hasilnya itu membuat saya tercengang. Jadi waktu itu saya melihat salah satu kasus pasien bedah plastik yang ditangani oleh dokter bedah plastik senior, itu adalah kasus sumbing. Jadi saya melihat bagaimana seorang anak yang tadinya sumbing atau kelainan genetik, kemudian hanya dalam waktu 45 menit, bibirnya bisa menyatu kembali. Waktu itu saya melihat bagaimana ibunya melihat anaknya akhirnya bisa menjadi normal seperti anak lainnya. Di situ membuat saya makin yakin dan tertarik dengan bedah plastik. Dan pada saat itu juga saya mulai terlibat dalam yayasan sumbing yang bernama Gentur Cleft Foundation. Sebenarnya mungkin jawabannya klise, mungkin ini adalah jawaban rata-rata semua dokter. Jadi rata-rata semua dokter pasti ingin membantu pasiennya. Nah, untuk di bedah plastik mungkin lebih spesifik untuk meningkatkan kualitas hidup banyak orang. Jadi tidak hanya pasien yang cacat saja, namun pasien yang normal juga ternyata butuh loh ditingkatkan kualitas hidupnya, karena ternyata masalah itu tidak muncul dari fisik melainkan dari mental. Dan itulah yang membuat saya merasa bidang bedah plastik ini sangat holistik. Jadi tidak hanya mengobati fisik saja, namun sesi konsultasi, kemudian kita ngobrol dan bicara dengan pasien, itu adalah salah satu cara untuk membantu pasien menemukan solusi terbaiknya. Jadi bedah plastik di Indonesia ini memang dibilang sedikit dibandingkan dengan jenis spesialisasi lainnya. Ini yang membuat dokter bedah plastik mungkin tidak terlalu dikenal, dan masih banyak yang belum paham sebenarnya apa saja sih yang dikerjakan oleh bedah plastik. Tantangannya adalah mengenalkan bedah plastik sebagai spesialisasi yang memang tidak organ related, artinya menangani dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan bidang penata laksanaan yang mungkin lebih spesifik, yang tadi kembali lagi meningkatkan kualitas hidup. Misalnya, bedah plastik ini banyak bersinggungan dengan profesi lain. Bedah plastik sendiri dari gelarnya saja sudah disebutkan, bedah plastik, rekonstruksi, dan estetik. Nah, dari bagian rekonstruksi itu ada bagian-bagiannya lagi. Ada bagian microsurgery, kemudian luka bakar, juga wound onkoplasti, genitalia eksterna, dan divisi hand. Untuk saya pribadi, saat ini saya tertarik atau menyukai tindakan bedah plastik yang menggabungkan antara rekonstruksi dan estetik. Dan lebih spesifiknya masalah-masalah yang terjadi pada ibu-ibu. Mungkin karena saya juga ibu-ibu ya, jadi saya sangat menyukai tindakan-tindakan mommy makeover nih, seperti tummy tuck, kemudian breast lift atau breast reduction, juga liposuction, dan lain-lain yang menurut saya woman related. Nah, kemudian selain itu, saya juga menyukai tindakan rekonstruksi pasien pasca sumbing, baik itu memperbaiki hidungnya atau memperbaiki bibirnya. Itu juga saya tertarik di bidang itu. Menurut saya, bedah plastik itu merupakan pilihan. Ini mungkin spesifik ke arah bedah plastik estetik ya. Jadi menurut saya orang yang melakukan bedah plastik adalah orang yang berani dan peduli terhadap dirinya sendiri atau self-care.
Karena bedah plastik itu tidak hanya untuk penampilan saja, melainkan mungkin ini saya ulang-ulang terus ya, meningkatkan kualitas hidup. Ya, menurut saya hak setiap orang untuk pro atau kontra, tapi banyak juga ternyata pasien-pasien yang sebenarnya misinformasi, jadi tidak tahu bedah plastik itu apa. Karena plastik itu sebenarnya bukan plastik loh. Plastik itu diadopsi dari bahasa Yunani plastikos yang artinya membentuk atau molding. Jadi tindakan bedah plastik itu karena memang luas sekali tindakannya, karena itu tidak organ related, mengakibatkan banyak orang yang tidak paham apa saja yang bisa dilakukan oleh bedah plastik. Harapan saya sebagai dokter bedah plastik, saya ingin orang-orang makin teredukasi dan paham tentang tindakan-tindakan bedah plastik. Karena banyak juga di luaran sana yang melakukan praktek bedah plastik padahal bukan bedah plastik. Mungkin itu lebih berbahaya. Nah, tindakan bedah plastik sebaiknya dilakukan oleh dokter yang memang kompeten di bidangnya. Dan harapan saya juga bisa memberikan informasi yang lebih luas tentang apa saja yang bisa dikerjakan oleh bedah plastik. Jadi pesan saya untuk kalian yang mau melakukan tindakan bedah plastik harus cari tahu dulu ya informasi sebanyak-banyaknya tentang tindakan apa yang mau dilakukan. Juga saat konsultasi tanya sedetail-detailnya oleh dokter bedah plastiknya tindakan apa yang mau dilakukan. Terima kasih, thank you for watching. Kalau mau tanya-tanya bisa tulis di kolom komen ya.